Dan saya akan menulis tentang pikiran-pikiran, waktu itu belum tentang human rights. Nah, pada bulan Oktober kami ngopi di satu tempat ngopi bersama Nesi di sebuah kafe. Dan saya memastikan bahwa saya akan menulis tentang pikiran Hoki mengenai human rights. Karena tadinya saya pikir keprihatinan Hoki itu lebih karena humanisme dia. Nah, ketika saya mencoba membaca ulang, khususnya dari surat-surat dan artikel yang ada di media massa, saya bisa melacak bahwa ada isu human rights yang kemudian diangkat oleh Hoki, yaitu tentang hak atas rasa aman, hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa. Dan saya menemukan ini Hoki ini luar biasa, karena 2 tahun dia menjatuhkan Soekarno, 2 tahun Soeharto sedang kuat-kuatnya, tapi dia kemudian mengkritik Soeharto yang melakukan penangkapan secara semena-mena dan banyak melakukan eksekusi. Kita bisa melihat ketika dia masuk ke Bali dan kemudian menulis dengan nama samaran Dewa, dan kemudian dia ke Jawa Tengah untuk dengan pembunuhan massal di Bali. Pembunuhan massal di Bali. Nah, kemudian dia menyaksikan juga pembunuhan massal di Jawa Tengah ketika dia sedang mengumpulkan skripsi dia, ya, bahan untuk skripsi dia. Dan rupanya peristiwa Purwodadi juga menarik perhatian pada dia, dan dia ikut melakukan negosiasi dengan militer. Jadi waktu itu dia membantu Pak Oyong untuk menekan pihak militer, mengatakan bahwa sebaiknya pembunuhan di Purwodadi di stop atau saya akan menulis di media massa. Jadi pemikiran apa dari Shogi tentang hak asasi manusia yang menurut Anda masih relevan sampai sekarang? Tentang kebebasan pers, ya, kita tahu bahwa kebebasan pers saat itu juga saat ini sedang ada di ujung tanduk. Kita bisa melihat panggilan-panggilan dari kepolisian, terutama berhubungan dengan kasus Buaya versus Cecak atau kasus Bank Senturi, mulai bermunculan lagi ancaman pencemaran nama baik. Meskipun itu aktornya banyak yang berubah, tapi relatif ancaman itu masih eksis. Kita bisa melihat bahwa pembunuhan, kemudian extrajudicial killing yang pada tahun-tahun itu diperlakukan, sampai sekarang upaya untuk mengusutnya juga berhenti. Dan yang mengagetkan lagi kalau kita melacak pikiran-pikiran Hoki, waktu itu kovenan hak sipil politik maupun hak ikosop belum ada. Tahun 67, itu baru ada nanti tahun 75 dan tahun 76. Artinya apa yang kemudian menjadi concern dan menjadi dasar Hoki untuk mempersoalkan persoalan-persoalan human rights ini? Bagaimana seorang Hoki dengan lagu-lagu balada yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi balada, nanti kita akan eksplor lebih jauh. Termasuk nanti saya akan bertanya kepada adik kandung dari Hoki. Ikuti terus Ki Kendi.